Ya, udah. Saudari-saudari, saudara-saudari agak permisif. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu diferensial total dan turunan total. Misalkan Y sama dengan fx y dan fungsi tersebut dapat diturunkan terhadap parsial x dan y, maka diperoleh turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y, yang secara berturut-turut dapat dinominasikan dengan dz per dx sama dengan df xy per dx, dz per dy sama dengan df xy per dy. Dari persamaan di atas diperoleh dz sama dengan df xy per dx, dx, dz sama dengan df xy per dy, dy. Jadi untuk rumus diferensial totalnya dz sama dengan df xy per dx, dx tambah df x per dy, xy per dy, dx. Baiklah, untuk lebih jelas untuk diferensial total, saya akan membuat contohnya. Total dari z sama dengan 2 x sin y kurang 3x kuadrat y kuadrat. Pertama, kita lihat rumusnya. Dz sama dengan df x, y per dx, dx ditambah df xy per dy per dy. Ini bisa juga menjadi dz sama dengan df per dx per dx ditambah df df per dy per dy. Kan di sini yang ditanya dz, jadi ininya kita ganti jadi dz. Pertama kita cari dulu variabel, kita turunkan dulu terhadap x. Yang ada x-nya diturunkan. Df dz per dx sama dengan turunan dari 2x sin y sama dengan 2 sin y. Di sini kan masih ada x-nya, yaitu 3x kuadrat. Jadi ini menjadi konstanta karena tidak mengandung y. Jadi 3 kali turunan itu kan pangkat dikalikan ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1, menjadi 6x y pangkat 2. Nah, sekarang untuk dz per dy, di sini kita lihat kalau ada variabel y-nya diturunkan 2x sin y diturunkan menjadi cos y dikurang 3x kuadrat y kuadrat, y-nya diturunkan menjadi 6x kuadrat y. Lalu kita masukkan aja terhadap rumus, di mana rumusnya kan dz sama dengan dx per dy, dz per dx, dx ditambah dz per 2 dz per dy, dy. Kita masukkan langsung, yaitu sama dengan 2 sin y dikurang 6x y kuadrat dx ditambah yang turunan terhadap y-nya 2x cos y dikurang 6x kuadrat y per 2x cos y dikurang 6x kuadrat y dy. Jadi ini untuk hasil dz. Kan di situ diferensial total dan turunan total. Untuk turunan totalnya kami tidak mencantumkan dari PPT, sedangkan pengertiannya diferensial total suatu fungsi dapat berarti gradien dan fungsi tersebut yang merupakan jumlah dari semua diferensial parsial terhadap semua variabel independen. Misalnya untuk fungsi
Misalnya untuk fungsi-fungsi lebih dari satu independen, yaitu yang sama dengan X1, X2 sampai Xn. Dan rumusnya dy sama dengan dy per dx1 ditambah dy per dx2 ditambah sampai dy per dxn. Nah, untuk ini adalah rumus untuk turunan total. Dan untuk soalnya, tentukan turunan total dari f x y sama dengan x kuadrat ditambah 3xy kuadrat dikurang 5y kuadrat. Pertama kita turunkan terhadap x. Jadi turunan terhadap x sama dengan fx sama dengan x, y sama dengan turunan x 2x ditambah 3y pangkat 2 dikurang, ini kan kalau tidak ada mengandung variabel x sama dengan 0. Lalu yang kedua kita turunkan terhadap y. Fy x, y sama dengan yang ada variabelnya kita turunkan x kuadrat, tidak ada variabelnya sama dengan 0. Lalu di sini 3x kuadrat diturunkan dan 5y kuadrat. 3y pangkat 2 6xy. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk turunan totalnya. Di mana pengertiannya diferensial total suatu fungsi dapat berarti gradien dan fungsi tersebut yang merupakan jumlah dari semua diferensial parsial terhadap semua variabel independen. Misalnya untuk fungsi lebih dari satu variabel independen, yaitu kan dia sama dengan x1, x2 sampai xn. Nah, dan rumusnya itu dy sama dengan dy per dx1 ditambah dy per dx2 tambah sampai dy per dxn. Yang ini adalah rumus untuk turunan total. Sedangkan contoh soalnya, tentukan turunan total dari fxy sama dengan x kuadrat ditambah 3xy kuadrat dikurang f dikurang ditambah, kan kita turunkan terhadap x. Yang ada variabel x-nya itu diturunkan, sedangkan tidak ada itu sama dengan 0 atau konstanta. Fx sama dengan diturunkan terhadap x, xy sama dengan 2x ditambah 3y kuadrat. Diturunkan terhadap y, xy sama dengan 6xy dikurang 15y kuadrat. Jadi turunan totalnya itu dijumlahkan antara turunan x dan turunan y menjadi dy sama dengan 2x tambah 3y kuadrat ditambah 6xy dikurang 15y. Baiklah, di sini ada aturan rantai, di mana aturan rantai itu ada versi pertama, kedua, dan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan cuma 1, 2, karena yang ketiga itu yang mungkin banyak. Andaikan x sama dengan xt dan y sama dengan yt dapat didiferensialkan di t, dan andaikan z sama dengan fxy dapat didiferensialkan di xt, yt, maka z sama dengan fxt dapat didiferensialkan di t. Maka untuk rumus aturan rantai versi pertama, dz sama dengan dt sama dengan dz per dx, dz per dt tambah dz per dy, dy per dt. Untuk contoh soalnya ada di sini, kita misalkan w sama dengan x kuadrat y pangkat 3 dengan x sama dengan t pangkat
menentukan dw per dt. Rumusnya tadi kan dw per dt sama dengan dw per dx. Dx per dt ditambah dw per dy, dy per dt. Pertama kita turunkan dulu, kita cari dulu dw per dx-nya. Kita turunkan variabel yang kita turunkan bersama ini, yang ada variabel x-nya diturunkan, yaitu menjadi 2x y pangkat 3. Dan dz per dt di sini kan dx per dt, di sini dx-nya sama dengan 3 pangkat 3, kita turunkan terhadap t, yaitu 3t pangkat 2. Dan dw per dt dan w juga diturunkan terhadap variabel y menjadi x kuadrat 3d pangkat 2. Dan untuk dy per dt-nya yang ini kita turunkan terhadap t, yaitu 2t. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu dw per dt sama dengan dw per dx. Dw per dx kan ini kita turunkan, kita masukkan saja menjadi 2x y pangkat 3 dikali 3x kuadrat ditambah x pangkat 3 x pangkat 2 3d kuadrat dikali 2t. Lalu kita substitusikan yang ada x y itu terhadap dengan x yang ini dan y yang ada di soal ini. Kita ganti x-nya menjadi y pangkat 3 dan y-nya t pangkat 2. Sehingga 2t pangkat 3 dikali t kuadrat pangkat 3 dikali 3t kuadrat ditambah t pangkat 3 dikuadratkan dikali 3t kuadrat dikali 3 t pangkat 2 dikuadratkan lalu dikali 2t. Kemudian kita sederhanakan atau kita cari hasilnya menjadi 2t pangkat 3 dikali t pangkat 6 dikali 3t pangkat 2 ditambah t pangkat 6 dikali 3t pangkat 4 dikali 2t. Jadi untuk hasil dw per dt-nya sama dengan 16t sama dengan 6t pangkat 11 ditambah 6t pangkat 11. Jadi dijumlahkan menjadi 12t pangkat 11. Sekian dari lalu untuk aturan rantai versi kedua dimisalkan x sama dengan x xt dan y sama dengan y xt merupakan turunan pertama di st dan misalnya z sama dengan f xj dapat diferensialkan di x xt y xt mempunyai turunan parsial pertama yang diberikan oleh jika z sama dengan f xy dan x sama dengan x xt y sama dengan y xt, maka untuk rumus turunan aturan rantai versi kedua dz per ds sama dengan dz per dx dx per ds ditambah dz per dy dy per ds. Dan satu lagi diturunkan terhadap s, ini turunkan terhadap t, dz per dt sama dengan dx per dz per dx dx per dt ditambah dz per dy dy per dt. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri kedua Hormaya Siregar yang luar biasa udah menyampaikan hasil diskusinya sendiri, dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga yaitu Damatus Sadia. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu turunan fungsi implisit dua peubah atau sering disebut persamaan diferensial dua peubah atau lebih, yaitu fungsi diferensial tinggi. Maksudnya peubah bayang itu adalah fungsi peubah tinggi. Di sini fungsi peubah bayang ini adalah fungsi yang memasangkan banyak variabel ke sebuah variabel. Misalnya fungsi dua variabel, fungsi ini termasuk fungsi peubah banyak, dan fungsi peubah tinggi yaitu fungsi peubah dua atau lebih. Di sini ada soal yang bentuk eksplisitnya yaitu y sama dengan fx. Bentuk implisit ini dilambangkan dengan b xy sama dengan 0. Yang ditanyakan itu d per dx ini adalah fungsi diferensialnya. dpi ini sama dengan dpi diturunkan terhadap fungsi x dan dikali fx, dan ditambah dpi diturunkan terhadap fungsi y dikali y, dan hasil turunannya itu dy per dx sama dengan dp per dx per dp per dy. Asalkan
Pertama kita turunkan, ini kita misalkan fungsi fx. Pertama kita turunkan fungsi ini ke dalam turunan x. Df per dx sama dengan, kita turunkan fungsi x yang tidak memiliki x adalah konstanta 2x kurang 4. Ini terhadap x, dan fungsi terhadap y itu df per dy kita turunkan terhadap y yang variabelnya merupakan konstanta 2y dikurang 4x. Kemudian turunan terhadap x diturunkan lagi terhadap x kedua, df per dx, atau kita buat saja lebih mudah rumusnya df x, x yaitu turunkan terhadap x lagi sama dengan 2. 4 itu merupakan konstan yaitu 0. Kemudian df per dy ini kita turunkan terhadap x pertama. Jadi df diturunkan terhadap y, x karena variabel y adalah variabel terikat dan x variabel bebasnya. Turunkan terhadap variabel x minus 4. Kemudian kita turunkan lagi variabel x, turunkan terhadap variabel y. Df x, y sama dengan 0 dikarenakan tidak ada variabel y di dalam turunan pertama dalam x ini. Kemudian turunan variabel y diturunkan lagi terhadap dirinya sendiri yaitu terhadap y. Df y, y turunan 2y sama dengan 2. Jadi ini adalah turunan fungsi peubah 2 yang rumusnya, rumus umumnya yaitu mana ya? Ini. Oh iya. Berarti terhadap x 2, terhadap y 4. Berarti sama dengan df xy per dx tambah df xy per dy. 3. Kemudian turunan fungsi implisit 3 peubah atau lebih. Di sini merupakan turunan parsial tingkat tinggi. Secara umum karena turunan parsial suatu x dan y adalah fungsi lain dari 2 peubah yang sama, turunan tersebut dapat diturunkan secara parsial terhadap x atau y dan mempunyai 4 persamaan yaitu terhadap fungsi x, x yaitu d per dx dikali df per dx sama dengan d kuadrat per dx kuadrat. Y fx, y d per dy dikali df per dx. Hasilnya d kuadrat f per dy dx. Kemudian turunan terhadap y, d per dy dikali df per dy. Y
yaitu D kuadrat F per DY kuadrat, dan terhadap Y, X D per DX dikali DF per DY sama dengan D kuadrat F per DX dikali DY. 3. Ini adalah rumus untuk turunan fungsi implisit 3 perubahan atau lebih atau turunan parsial tingkat tinggi. Yang pertama diturunkan terhadap X, yaitu dirinya sendiri, dan kemudian variabel X yang diturunkan terhadap X diturunkan lagi terhadap Y. Kemudian variabel Y diturunkan terhadap dirinya sendiri, Y, kemudian diturunkan lagi variabel ini terhadap X. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. 1, 2, 3. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham, bisalah nunjuk tangan. 3. Ya, kepada saudara Irman, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Irman Suwayani dari kelompok 2 yang bertanya mengenai aturan rantai. Saya kurang paham mengenai aturan rantai. Jadi ada aturan dari berdasarkan fungsi 2. Jadi apa perbedaannya? Saya lihat itu fungsinya sama. Jadi apa perbedaannya? Tolong dijelaskan kembali dan mungkin jelasnya berikan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Irma. Dan selanjutnya yang ingin bertanya, dipersilakan ya kepada saudara Ika. Terima kasih kepada moderator. Saya berikan lagi sebuah di sini kan saya menemukan sebuah lain di mana dalam studi itu ada dia ketentukan persamaan diferensial parsial yang di mana ada 2 cara, yaitu eliminasi konstanta dan eliminasi fungsi. Sedangkan moderator tadi tidak ada menjelaskannya. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan persamaan diferensial parsial yang 2 cara yang eliminasi konstanta dan eliminasi Oke, terima kasih kepada saudara Ika. Kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, apa ada? Saudara Anas. Bagaimana dengan saudara Amel? Saya beri 1 menit untuk memikirkan pertanyaan. 3. Nah, sudah 1 menit kan? Bagi teman-teman, apa ada ingin lagi bertanya? Oh, sepertinya sudah tidak ada. Terima kasih. Beri kami waktu untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Dimulai dari sekarang. 3. Nah, jawaban kami telah menyelesaikan. Kami telah berdiskusi hasil dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Jawaban pertama akan dijawab oleh saudari Hormaida. Silakan kepada saudari Hormaida, dipersilakan. Pertanyaan dari saudari Irma, di mana tadi pertanyaannya apa perbedaan dari aturan rantai versi pertama dan aturan rantai versi kedua kan? Di sini kan sudah jelas bahwa kalau aturan rantai versi pertama itu diturunkan terhadap D saja, 1 variabel, dan kalau aturan rantai versi kedua itu diturunkan terhadap SD, 2 variabel. Makanya turunannya itu diturunkan terhadap S terlebih dahulu dan diturunkan terhadap D. Dan untuk contoh soalnya misalkan Z sama dengan 3x kuadrat dikurangi kuadrat dengan X sama dengan 2S ditambah 7D dan Y sama dengan 5SD. Tentukan DZ per DT dan DZ per DX. Yang pertama kan kita cari dulu DZ per DT nya. Kan rumusnya itu pokok rumusnya sama dengan DZ per DX per DZ tambah DX per DY, DY per DZ.
Nah, untuk mencari ini pertama-tama kita cari dulu dz per dx-nya. Kita turunkan terhadap x, yang z-nya itu kita turunkan terhadap x, yaitu sama dengan 6x, dan dz per dt-nya kita turunkan terhadap x. Di sini kan yang mengandung variabel cuma yang mengandung variabel t yang ditengok, yaitu 7t. Sedangkan turunan dari 7t sama dengan 7, dan dz per dy kita turunkan juga terhadap persamaan ini kita turunkan terhadap y menjadi min 2y, dan dy per dc kita turunkan terhadap y-nya aja menjadi 5x. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi menjadi dz per dt sama dengan 6x dikali 7 ditambah min 2y dikali 5s. Kemudian untuk x-nya kita ganti dengan 2s ditambah 7t, dan untuk y-nya kita ganti dengan 5st. Kita kalikan menjadi 42, dan s-nya 2s tambah 7t ditambah pertama kan y-nya tadi 5st, kita kalikan menjadi 10 bukan udah timbul bangsa. Udah. Kepada saudari Irma, apakah dapat memahami penjelasan dari saudari Hotmail? Udah. Baik, terima kasih kepada pemakaran. Kamu suka nilainya ada. Udah. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudari Damatu Syadia. Kepada Damatu Syadia dipersilakan. 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elvina. Yang pertama, eliminasi konstanta. Di sini pertama kita lihat bentuk eliminasi konstanta itu sama dengan z sama dengan ax tambah by tambah a kuadrat tambah b kuadrat. Di sini ada satu soal x kuadrat tambah y kuadrat tambah z dikurang c kuadrat sama dengan a kuadrat. Dari persamaan ini kita ubah menjadi bentuk umumnya. Hasilnya itu z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang c kuadrat dikurang a kuadrat. Kemudian kita buat satu contoh soal. Yaitu 2x kuadrat tambah 2y kuadrat dikurang 4 dikurang 16 sama dengan 0. Di sini yang pertama kita tentukan yaitu fungsinya fungsi z ini terhadap x pertama, yaitu yang mempunyai variabel x, yang tidak mempunyai variabel x dianggap konstanta, yaitu yang pertama jumlah 0. Jadi yang bernilai x cuma 2x tambah 2 itu turunannya 4x. Kemudian fungsi z diturunkan lagi terhadap y, yang mempunyai variabel y diturunkan, yang tidak mempunyai variabel y dianggap konstan. Turunan dari 2y pangkat 2 itu 4y. Kemudian diturunkan terhadap variabel x dan y. Dz per dx itu adalah 4x tambah 4y. Ini adalah merupakan hasil dari eliminasi konstanta. Kemudian naik di sini kemudian eliminasi fungsi. Kita lihat bentuk umum dari eliminasi fungsi ini sendiri adalah z sama dengan f kali x kuadrat dikurang y kuadrat. Di sini saya contoh soalnya sama, yaitu z sama dengan f kali 2x tambah y. Pertama kita turunkan. Di sini yang diambilkan terhadap eliminasi fungsi
kembalikan kepada moderator. Tiga. Baik, di sini kami akan menjelaskan persamaan diferensial parsial ini hubungannya ke teknik itu apa. Di sini kami lihat dari jurnal kami hubungan persamaan diferensial parsial internal teknik yang pertama itu terhadap persamaan Poisson, kedua persamaan Laplace, ketiga persamaan gelombang, dan persamaan gelombang yang dalam persamaan diferensial hiperbolik. Yang terakhir persamaan diferensial parabolik, yaitu persamaan difusi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Ya, terima kasih kepada Saudari Dama. Dan sesi terakhir adalah